Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Alhamdulillah. Mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan nikmat Allah sebagai sarana kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri dan bertazawwud, berbekal keimanan. Hari ini tanggal 31 Desember 2023, hari terakhir 2023. Insya Allah tadi sudah disebut Pak Mardan, Haji Mardan, besok kita akan masuk tahun baru 1 Januari 2024. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bermuhasabah, introspeksi. Kebetulan tadi ayat yang dibaca itu adalah ayat yang sering disampaikan oleh mubaligh dai tentang muhasabah, tentang introspeksi. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya orang itu memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya, apa yang sudah dipersiapkannya untuk esok, untuk maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang perlu kita introspeksi, kita koreksi adalah terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Tema ini merupakan afatul lisan. Afatul lisan itu bencana lisan. Karena ghibah itu adalah bencana. Bencana yang harus kita hindari. Apa urgensinya, apa pentingnya kita mengangkat satu tema ini? Ghibah, uji kita apa? Ngerasani ya? Ngerasani, menggunjing, ngatoi, apa lagi? Hah? Iya. Apa? Oh, fitnah berbeda. Gosip. Nah itu bahasa kita sehari. Bahasa ini ngatoi, gosip dan lain sebagainya. Ngopenin. Apa Baji? Ngopenin. Ngopenin.
atau dalam bahasa agama disebut dengan ghibah. Kenapa disebut ghibah? Karena orang yang dibicarakan, sesuatu yang dibicarakan yang orang itu tidak suka, itu orangnya tidak ada, tidak hadir di tempat, makanya disebut dengan ghibah. Dan ini merupakan penyakit menular. Penyakit menular. Karena kalau kita tidak waspada ketika seseorang membuka aib orang lain, maka kawan yang mendengarkan juga akan mancing, bahkan memperluas malahan. Yang kabar bisa mendengarkan dengan seksama dan tempo yang sesingkat. Nimbrung. Lantas kenapa pentingnya? Apa pentingnya kita tadi ada sesuatu yang diharam, nanti kita Al-Quran atau di kita semua bahwa ghibah itu adalah sesuatu yang diharam oleh Allah, maka menyebabkan dosa. Mencuri, korupsi, membunuh, haramkan dosa. Tetapi kita tidak khawatir, kita tidak khawatir lima waktu balik ke rumahnya, kemudian dia pesta minuman keras. Kita tidak khawatir itu. Insya Allah mudah-mudahan kita jauh. Kita mungkin juga berpikir tidak mungkin. Misal ada salah satu jamaah masjid di masjid mencuri misal, itu adalah sesuatu kemungkinan yang jauh, atau potensi untuk melakukan hal tersebut. Minum khamar tadi, pesta minum jauh, namanya ghibah. Kita punya potensi ke situ. Apalagi yang bapak-bapak, betul lah, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai kayak sama bapak-bapak, sampai. Artinya apa? Ghibah setiap kita, entah itu awalkah dia, entah itu seorang dia, potensi itu untuk melakukan ghibah kemungkinan sana itu sangat besar. Padahal kita paham itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ini salah satu kewajiban kita di akhir tahun ini. Mari sama-sama kita introspeksi. Kita betul-betul menjaga lisan dari tadi, afatul lisan, dari bencana lisan. Apa yang disebut dengan ghibah? Ini kita ambil definisinya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang disebut dengan ghibah itu? Kata Nabi. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabata wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Hadis Muslim. Jadi suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang disebut dengan ghibah? Sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan kepada kita, itu adalah engkau menyebut keburukan saudaramu yang dia tidak suka. Engkau menyebut keburukan saudaramu yang dia tidak suka. Entah itu keburukan akhlaknya, entah itu keburukan fisik. Intinya dia tidak senang dengan apa yang kita ceritakan ketika tidak ada. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana kalau yang kita sebut, bagaimana kalau yang kita bicarakan itu memang betul-betul ada pada orang tersebut, memang nyata, tidak ada. Katakan kalau yang bicarakan, yang kita bicarakan itu pada diri saudara kita itu, maka tidak nyata, hanya buat-buat saja, maka Rasulullah kan faqad berbuat fitnah, yang itu lebih dosanya daripada ghibah. Jadi ghibah tadi sesuai dengan definisi yang disampaikan Nabi adalah kita menyebut keburukan saudara yang tidak ada di antara kita. Kalau dia tahu, maka dia tidak suka dengan apa yang kita bicarakan. Entah itu keburukan fisiknya, entah itu keburukan akhlaknya atau karakternya. Baik dengan secara nyata menyebutnya dengan lafaz yang jelas, atau sebagai isyarat saja, kinayah. Kadang aku udah nyebut langsung Ustaz, cuman niru ke gayanya baik, sama ya, hanya menirukan gaya sekalipun sama. Misal gayanya apa? Misal giginya agak maju ke depan, ditirukan gayanya, itu masuk ghibah, membicarakan keburukan orang lain, tapi definisi dari ghibah. Sebagaimana kita bicarakan tadi di atas, bahwa ghibah itu hukumnya bil kita berdasarkan Al-Quran wa bis sunnati berdasarkan sunnah Nabi Muhammad wa bil ijma' dan berdasarkan ijma'nya, kesepakatan para ulama. Bahkan ahlul ilmi, para ulama menggolongkan ghibah termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Tadi saya baca surat Al-Hujurat, Bapak Ibu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum
ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian, kata Allah, sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kita menghibah antara satu dengan yang meskipun itu nyata dalam diri saudara kita. Allah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ini saking besarnya bencana ghibah, saking besarnya bencana ghibah, dosa ghibah, Allah perumpamakan dengan makan daging saudara sendiri yang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ini lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita jijik untuk berbuat ghibah. Allah perumpamakan hal tersebut seperti makan daging saudara sendiri dalam kondisi sudah mati. Jadi kata ulama itu Allah memberikan perumpamaan seperti makan daging saudara. Kenapa Allah tidak menyebut daging manusia, tapi Allah menyebutkan daging saudara? Artinya apa? Artinya Allah betul-betul mengajarkan kepada kita agar betul-betul jijik untuk melakukan hal tersebut. Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, dengan kata-kata akhi, dan saudara sendiri, dan dalam kondisi mati. Allah kita agar kita betul menghindari perbuatan ghibah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan kepada para sahabatnya dan kita semuanya, atadruna muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, kata Nabi. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu al-muflis fina man la dirham wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kita adalah mereka yang tidak punya dirham, tidak punya barang berharga, kata para sahabat. Kemudian apa kata Nabi? Qala al-muflis man min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa shaumin wa zakatin wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama wa daraba hadha. Dan bangkrut di hadapan Allah adalah orang dari umatku, kata Nabi, yang dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Pahalanya banyak. Salat 5 waktu tidak pernah telat ke masjid, puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal, salat qiyamul lail tahajud tidak pernah tinggal, zakat juga seperti itu tidak pernah tinggal, sehingga pahalanya menumpuk di bawah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Nabi? Wa ya'ti qad syattama hadha wa qadhafa hadha. Dia juga datang membawa dosa. Dosa dikarenakan mencela saudaranya, dosa dikarenakan menuduh saudaranya, dosa dikarenakan menfitnah saudaranya, dosa dikarenakan membunuh saudaranya dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya kata Rasulullah SAW, fayu'ta min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Orang yang terzalim oleh orang yang membawa pahala, kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang terzalim. Aku misalnya ngatoi Kak Ari, oh Kak Ari cai
padahal belum tentu benar, ya. Jadi meskipun saya membawa pahala segudang pahala sekalipun, kalau sudah pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya dan belum sempat mohon maaf kepada saudaranya yang terzalimi, maka kebaikan yang kita lakukan ketika di dunia akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terzalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alaihi ukhidha min khatayahum faturihat 'alaihi. Kalau masih belum selesai tanggungannya, kesalahannya, orang yang terzalimi dosanya diambil oleh Allah, ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Itulah kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut di hadapan Allah. Di dunia pahalanya luar biasa, ibadahnya luar biasa, seperti kita katakan tadi, jamaah tidak pernah tinggal, puasa Senin tidak pernah tinggal, zakat tidak pernah tinggal, tapi dia lupa untuk apa? Untuk bermuamalah dengan baik kepada tetangganya, untuk bermuamalah dengan baik kepada saudaranya, melakukan ghibah tadi, bahkan menfitnah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, maka habis apa yang sudah dilakukannya di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma urija marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yahmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina ya'kuluna lahman nas wa yaq'una fi a'radihim. Rasulullah mengabarkan ketika Rasul diajak bermi'raj bersama Jibril alaihissalam, Nabi mengatakan marartu biqaumin, saya melewati suatu kaum yang mereka punya kuku dari tembaga, kata Nabi, dan mereka mencakar-cakar mukanya sendiri, mencakar-cakar dadanya sendiri. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, haula, mereka adalah alladzina yakuluna lahman nas, mereka yang suka makan daging saudaranya sendiri. Siapa mereka? Pelaku ghibah. Inilah makanya para ulama, Bapak Ibu, menggolongkan ghibah itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena minta ampunnya tidak cukup kepada Allah. Minta ampunnya tidak cukup kepada Allah, tapi dia harus minta pada orang yang dirasa digosok. Jadi mari kita bermuhasabah, kita merenungkan diri, introspeksi, ada Ibu, aduh banyak. Kita introspeksi, kita bermuhasabah, kita apa tahun ini sudah kita katoi, yang sudah kita rasani, minta maaflah. Sebelum apa? Sebelum kebaikan kita diambil sama dia, sebelum kesalahan dia ditimpakan. Itulah bahayanya dosa ghibah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cak mana Ustaz? Misal kita memberikan kewaspadaan kepada orang lain terhadap seseorang yang sudah masyhur keburukannya misalnya. Jadi ulama itu memberikan beberapa kondisi, ya. Ada kondisi-kondisi yang kita boleh melakukan hal tersebut. Yang pertama, al-ghibah li
ajli tahdhir minal muhtar. Ghibah yang tujuannya adalah untuk mewaspadai orang lain, ya, dari keburukan orang yang diribahi. Contoh, aku ngomong sama Kak Jaya, ini contoh saja ya, Kak Jaya, Pak Jadi, dan Kak Ari, Pak Iskandar. Pak Iskandar, hati-hati dengan tetangga Pak Iskandar, ya, hati-hati dengan tetangga Pak Iskandar. Misal, karena dia itu galak tukar sandal. Nah, misalnya ada tetangga Pak Iskandar, meskipun sudah banyak terjadi kan? Di masjid lah berapa kali, nah, di masjid berapa kali hilang sandal. Hati-hati dengan orang itu, si A. Ngapa? Nggak tukar sandal. Alasannya mendengar ceramah Zainuddin, katanya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, ini ghibah dalam rangka apa? Dalam rangka tahdzir, dalam rangka mewaspadai, memberikan kehati-hatian terhadap seseorang yang berbuat keburukan. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain agar kita memberikan kewaspadaan kepada saudara kita dari seseorang yang kita ghibahi. Nah, ini dibolehkan. Atau misal contoh yang lain, hati-hati Pak, si A itu, ya, si A itu misal galak ngambil barang wong dan lain sebagainya, banyak contohnya ya. Yang pertama, jadi li ajli tahdzir. Yang kedua, zulmi kasyakwa, dalam rangka melaporkan keburukan seseorang kepada qadhi, kepada hakim, atau kepada pak polisi, saksi. Itu dibolehkan. Jangan kemudian kita, ya udah berani nak melapor, ngaku lapor, ghibah. Jangan, justru harus kita laporkan, ya, al-ghibah li ajli syakwa. Dan yang ketiga, al-ghibah jadi ghibah untuk mengenalkan ciri-ciri seseorang. Misal aku ngomong sama Kak Amran kemarin sore hari oleh si Joni, misal. Joni yang mana kata Kak Amran? Itu Joni yang rambutnya keriting. Nah, itu si Joni pendek kecil hitam. Nah, jadi apa? Memberikan sifat, ya, ghibah untuk ta'rif, ya, menjelaskan ciri-ciri seseorang dengan tanpa memberikan gelar pada dia. Ya, kalau hanya sebatas memberikan ciri kepada seseorang agar orang itu paham dengan kita sebut, dibolehkan, Mas. Tapi jangan pula kita kemudian menyebutnya dengan menyebut gelarnya, ya, memberikan gelar pada seseorang itu. Oi, keriting, tidak boleh. Nah, inilah hal-hal yang dikecualikan oleh para ulama. 3 hal tadi boleh. Lepas dari 3 hal tadi tidak boleh, ya, membicarakan keburukan orang lain. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang kita sampaikan di atas tadi, hati-hati betul kita dengan ghibah. Karena dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah sampai kita memohon maaf dan orang yang kita ghibahi memaafkan kita. Baru Allah mengampuni dosa kita. Jadi ada dari Rasulullah SAW. Hadis ini memang dianggap oleh beberapa ulama
hadis dhaif ya. Salah satunya adalah Syekh Al-Albani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, al-ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih bahaya, lebih dahsyat, lebih besar daripada zina. Ini bukan berarti kemudian kita menganggap bahwa zina dosa kecil, tidak. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambu-rambu kepada kita bahwa dua perbuatan tersebut harus kita hindari betul-betul. Mengapa dianggap lebih berbahaya? Nah, kata Rasulullah apa? Ar-rajulu yazni wa yatubullahu alaihi. Orang dia berzina ketika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Wa inna sahibal ghibah, akan tetapi kata Rasulullah, orang yang berghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Dia tidak akan diampuni dosanya sampai orang yang dizalimi, dirasani, memberikan maaf kepadanya. Inilah salah satu bencana yang harus kita hindari agar kita tidak termasuk orang muflis, kata Nabi. Agar kita tidak termasuk orang yang habis punya apa-apa di hadapan Allah. Betapapun besar pahala kita, betapa besar ibadah kita, betapa besar ketaatan kita kepada Allah, kalau kita melakukan hal tersebut maka habis, termasuk muflis, orang yang bangkrut. Terakhir, aku tidak ghibah Ustaz, aku cuma denger baik, tapi mendengarkannya dengan seksama, ya, mendengarkannya dengan seksama dan dengan khusyuk. Ada seperti itu? Ada. Ya, bahkan ada sebuah komunitas, ya, segerombolan orang sedang membicarakan keburukan orang lain, dia baru nimbrung. Aku tidak ghibah, aku cuma dengar ya. Ghibah muharramatun. Ghibah itu diharamkan oleh Allah. Juga mendengarkannya. Ya, begitu juga mendengarkannya. Bayangkan, ya, bapak-bapak suka mendengar gosip, yang suka entah itu keburukan seseorang yang bersifat apa tadi, karakter, akhlak atau fisiknya. Kita dengar keretakan rumah tangga. Nah, ini kalau dibahas kan seru, ya. Bahkan kalau ada seorang yang mancing, yang dengar juga langsung nambahin, ya, tambah seru lagi, datang si kok lagi, tambahin lagi, ya. Jadi ghibah itu diharamkan, begitu juga mendengarkan. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Orang yang beriman itu wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Orang yang beriman itu, Bapak Ibu, kalau dia mendengarkan ucapan yang tidak bermanfaat, mendengarkan ghibah, apalagi mendengarkan fitnah, maka orang yang beriman itu, apa kata Allah? A'radu anhu, maka dia harus berpaling dari hal itu. Jadi kalau ada saudara-saudara kita sedang berbicara keburukan orang lain, apa sikap kita? Sikap kita berpaling dari hal tersebut. Jangan kemudian ikut-ikut nimbrung, apalagi nambahin cerita, ya. Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wa
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu, ayat ketiga ya, mereka orang-orang yang beriman itu 'anil lagwi mu'ridun, terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat mereka berpaling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda 'an akhihi al-ghaib, raddallahu 'an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa Nabi yang mampu menjaga dengan berpaling untuk tidak membicarakan keburukan saudaranya, tidak membuka aib saudaranya, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya di hari kiamat dari api. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap kita ketika kita mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, ghibahkah itu, gosipkah itu, atau bahkan fitnahkah itu, maka sikap kita seorang muslim, seorang mukmin harus berpaling darinya. Dan yang harus kita sadari betul-betul bahwa ghibah adalah termasuk sesuatu yang diharamkan Allah, yang menyebabkan kita bangkrut di hadapan Allah. Muhasabah kita ya, ingat-ingat kira-kira siapa yang sudah kita zalimi, minta maaf ya, minta maaf. Inilah solusi terbaik, inilah cara terbaik bagi kita ya. Ini demi keberuntungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir tahun ini ya, tanggal 31 Desember ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk islah, untuk berbuat baik ya, untuk saling memaafkan dan memaafkan kepada saudaranya ya. Dan tadi tentunya mari sama-sama kita betul-betul jaga lisan kita agar kita tidak terkena yang dinamakan dengan afatul lisan, bencana lisan, tergelincir lisan kita. Orang Arab itu mengatakan apa? Al-kalam yanfudhu ma la tanfudhu al-ibar. Lisan kita, ucapan kita mampu menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jahat. Maka mari sama-sama kita jaga lisan kita. Kalau mulutmu harimau ya. Keselamatan kita terletak pada lisan kita, baik di maupun di lagi ya, memberikan kepada kita kesempatan di tahun 2020 yang insya Allah besok kita akan masuk ke tahun 2020. Allah berikan kesempatan untuk beribadah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas hubungan kita, muamalah ma Allah dan muamalah ma'al khalqi, ma'al khaliq, ma'al khalqi, dengan Allah dan dengan ciptaannya ya. Maka Allah katakan kepada kita apa? Duribat alaihim dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita akan ditimpa kehinaan kecuali kalau kita mampu membina hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik antara sesama. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Jangan enggan ya, sekali lagi jangan enggan semuanya untuk kita. Jangan enggan kita minta maaf pada saudara. Jangan kita malu merasa gengsi. Tidak. Ada yang buka pertanyaan? Boleh. Iya. Terkait tahun politik nih Ustaz. Jadi presiden dan wakil presiden tahun 2004 ini. Pertama kita pastilah ya, kalau kita ngomongin calon itu tidak diskusi di mana-mana tentang calon kalau kita ingin tahu latar belakang mereka masing-masing. Jadi pas milih tidak terlibat kan di tahun 2024. Nah ini masalah misalnya ngomong ke salah satu pasangan calon itu didiskusi ke, bukan ngomongnya baik, didiskusi ke ngatoi, jelas pasti tersisip ngatoi kejelekannya, ngatoi apa-apa. Itu kaitannya gimana? Kaitannya dengan hibah.
Ya. Nah, yang pertama masuk cara itu mana kira-kira? WhatsApp apa? Minta maaf. Minta maaf. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Kak Amran, tentu dalam hal tersebut yang dibahas bukan aibnya kan, tapi yang dibahas adalah visi dan misinya. Pasti ada Kalau yang kita bahas adalah aibnya, maka kita hindari. Yang kita bahas itu adalah visi dan misi. Itu pun terkadang kita membahas aib kan, kadang kita nggak tahu sebetulnya memang betul seperti itu atau tidak. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita, kalaupun itu aib, ya, kalaupun itu aib, maka tidak boleh dibicarakan. Kalaupun itu nyata, apalagi kita betul-betul tidak paham apakah itu nyata atau tidak. Jadi kalau seperti yang ditanyakan oleh Kak Amran tadi, menurut kami yang dibahas bukan aib, tapi adalah visi dan misinya. Agar kita apa? Agar kita selamat. Seperti itu mungkin ya. Sekarang Ustaz, kita akan bicara mengenai latar belakang. Ada kesalahan salah satu pasangan itu yang lama-lama pasti terungkap. Kadang ada hal jadi aib. Jadi saya tak dihindari. Nah, itu kira-kira. Ya, kalau saran seperti itu tadi. Jadi yang dibahas jangan aib, tapi adalah visi dan misinya. Kalau memang ada aibnya, ya secara nyata, maka jangan didiskusikan. Itu aibnya. Yang adalah visi dan misi. Ini demi kehati-hatian kita. Masih ada? Assalamualaikum. Seorang yang tidak haji itu, bagaimana masalahnya kalau orang tersebut yang membicarakan membahas keburukan dia sendiri, Pak, itu bagaimana hukumnya si pendapat dengan dia sendiri, Pak? Dia buka aib dia sendiri, Pak. Oh, itu tidak termasuk ya. Karena definisi yang Nabi tadi apa? Dzikruka akhaka. Engkau menyebut saudaramu tidak suka dengan yang kita bicarakan. Dia tidak suka dengan yang kita bicarakan ketika saudara kita tidak ada. Itu jadi berbeda halnya dengan yang disebutkan antum tadi. Kalau dia menyebut aibnya sendiri, karena dia tidak menyebut saudara aibnya orang lain, beda halnya. Tidak. Kalau kan itu hal pribadi dia. Tapi itu termasuk lagu, sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi misal dia butuh solusi, maka kita berikan solusi. Misal punya masalah itu, kita berikan solusi. Tapi kalau sekiranya tidak bermanfaat, maka tinggalkan saja. Seperti itu. Ya, masih. Itu sama dengan yang ditanya.
keamran tadi ya. Tentu saja kita boleh membicarakan visi misi. Tentu saja kita boleh ya memberikan pengajaran kepada anak kita ya. Karakter pemimpin yang baik seperti apa, tentu saja boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karakter kepemimpinan Nabi Al-Qur'an. Kita bahas. Boleh. Ya. Ya, silakan. Silakan Bu. Yang ada dengan namanya kita digibahi. Kita kan ada kita ini dibicarakan. Nah, padahal katanya nanti pada saat yang ini bahwa dia Ya. Kalau posisi kita seseorang yang diribah, dirasani, ya. Kita kan nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Itu seperti yang Rasulullah sampaikan tadi. Seseorang yang terzalimi, ya, entah itu difitnah, entah itu dirasani, maka konsekuensinya adalah kebaikan orang yang mengribahi akan diambil oleh orang diribahi. Kalau masih belum cukup juga, Allah mengribah. Nah, itulah seperti itu Pak Haji. Berprestasi ini tidak termasuk yang disebut Nabi, karena yang disebut Nabi itu apa? Zikruka yakra. Engkau menyebut keburukan saudaramu yang dia tidak suka, yang dia tidak kalau prestasi boleh-boleh saja. Iya, menyebutkan keburukan. Iya, bukan kebaikan. Boleh, kalau kebaikan boleh. Yakroh, intinya yakroh. Ya, intinya saudara kita itu tidak suka kita bicarakan keburukannya. Ya. Cara kita minta maaf ya Dani, terus terang saya sudah melakukan seperti ini. Anda minta maaf sudah selesai kewajiban kita. Kalau kita sudah minta maaf, maka serahkan kepada Allah. Kewajiban kita adalah minta maaf. Ya, kewajiban kita adalah minta maaf. Kalau itu sudah kita lakukan, maka serahkan sama Allah. Ini posisinya kita yang diribahi atau kita yang riba? Yang riba, yang diribahi juga wajib memaafkan.
Kalau yang sudah ghibah minta maaf. Jangan diulang lagi. Ya Bu Aminah, kalau sudah minta maaf, jangan diulang lagi. Kalian mentang-mentang aku lah minta maaf, ulangi lagi. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu, agar kita betul-betul berhati-hati ya. Kalau kita yang ditanyakan seperti Pak Amran tadi, tentu boleh saja kalau kita membahas masalah visi misi, tidak ada masalah ya, itu kemaslahatannya besar. Itu bukan riba. Seperti yang ditanyakan Bu Diana juga bukan riba. Mungkin itu Pak Haji. Ya. Hati-hati dengan saya. Dia kalau ada Ya, itu salah satu yang dikecualikan tadi. Termasuk kondisi yang dikecualikan oleh ulama tadi. Memberikan tahdzir kepada orang lain agar berhati-hati terhadap seseorang. Ngapo? Si itu. Kalau ditanya ya, itu masuk pengecualian tadi Pak ya. Tapi kalau sudah cerita seperti itu jangan kemana-mana. Belum kita dianjurkan, kita disunahkan untuk beristighfar dan memaafkan ya, orang yang melakukan atau menjadi zina. Nah, dengan itu apakah itu menggugurkan dosa yang menggibahi saya? Betul, itu sebabnya sunnah Rasulullah SAW kalau kita lakukan. Jadi salah satu sunnahnya itu ya tadi yang seperti yang disebutkan Pak Kiai tadi. Kalau kita membiasakan diri, udah orang yang berbuat salah pada saya maafkan. Itulah hebatnya sunnah. Tentu pahalanya bukan kecil, pahala besar sekali bagi orang yang memaafkan. Karena itu termasuk salah satu karakter orang yang bertakwa. Mudah memaafkan orang lain itu salah satu karakter orang bertakwa. Karena nunjuk maaf itu bukan mudah, berat nunjuk maaf itu. Apalagi kalau urusannya urusan kalau sudah urusan, kalau belum balik itu aja. Coba karena tutup ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menghindarkan kita semuanya dari berbagai macam kesalahan lisan. Ya. Entah itu ghibah, entah itu fitnah, ya, gosip dan lain sebagainya. Allah jaga kita dari dosa-dosa itu. Dan sekali lagi mudah-mudahan di akhir tahun 2023 ini kita mampu bermuhasabah sehingga nantinya 2024 kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, kualitas iman bertambah, muamalah kepada Allah lebih baik, muamalah kepada manusia juga lebih baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته والدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.